Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu dan teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk dapat melihat presentasi video saya pada hari ini. Di mana presentasi yang akan saya sampaikan yaitu tentang uji toksisitas akut chlorpyrifos terhadap ikan nila atau Oreochromis niloticus. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rahma Ayu dengan nomor BP 1910941012, berasal dari kelompok 2 dengan mata kuliah pada kali ini yaitu Toksikologi Lingkungan B. Adapun outline yang akan saya sampaikan pada hari ini yaitu yang pertama, toksikologi akuatik, yang kedua, insektisida chlorpyrifos, yang ketiga, transportasi chlorpyrifos, yang keempat, transformasi chlorpyrifos, yang kelima, aviabilitas chlorpyrifos, yang keenam, uji toksikologi. Baik, kita akan membahas yang pertama yaitu tentang toksikologi akuatik. Pertama yaitu pengertian akuatik dan toksikologi akuatik. Akuatik biasanya disebut dengan ekosistem perairan. Ekosistem perairan merupakan ekosistem yang komponen abiotiknya sebagian besar terdiri di atas air. Toksikologi akuatik merupakan studi kualitatif dan kuantitatif untuk mengetahui dampak buruk atau efek toksik dari suatu zat senyawa atau bahan tertentu terhadap ekosistem perairan. Biasanya, makhluk hidup atau komponen biotik dalam ekosistem perairan dibagi dalam beberapa kelompok, antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada plankton. Plankton terdiri atas fitoplankton dan zooplankton. Lalu yang kedua itu ada nekton, yaitu organisme yang bergerak aktif atau berenang seperti katak dan ikan. Lalu yang ketiga yaitu ada neutson, di mana neuston merupakan organisme yang mengapung di permukaan air seperti eceng gondok, serangga air, ganggang, ataupun teratai. Yang keempat yaitu ada bentos. Bentos merupakan organisme yang berada di dasar perairan seperti cacing, udang, ganggang, ataupun kepiting. Lalu yang kelima itu ada perifiton, yang artinya merupakan organisme yang melekat pada organisme lain seperti siput ataupun ganggang. Selanjutnya yaitu adapun skema klasifikasi ujian ketoksikan dalam bidang toksikologi lingkungan di sekitarnya, yaitu yang pertama yang terdiri dari bidang kajian, di mana kajian ini melibatkan dua kategori, yaitu kajian yang melibatkan multispesies dan juga spesies tunggal. Kajian multispesies melibatkan dua atau lebih organisme dan dibentuk supaya organisme tersebut dapat berinteraksi. Dengan hal itu, multispesies ini dibagi menjadi dua, yaitu mesokosm dan mikrokosm. Selanjutnya yaitu ada spesies tunggal yang terdiri dari akut dan juga kronik. Untuk ujian ketoksikan yang melibatkan spesies tunggal, itu tuh ada yang akut. Yang pertama tuh dijalankan untuk menentukan kesan akut terhadap organisme kajian yang disebarkan kepada suatu bahan tercemar. Sedangkan untuk ujian ketoksikan kronik digunakan untuk menentukan kesan jangka masa yang panjang dan tidak melibatkan kematian. Ujian ini melibatkan kesan terhadap organisme kajian seperti kadar kesuburan, pertumbuhan, dan kesan pada sistem pembiakan. Baik, selanjutnya yaitu yang kedua, insektisida chlorpyrifos. Pertama yaitu definisi chlorpyrifos. Chlorpyrifos adalah bahan aktif dari golongan insektisida yang berbentuk pekatan yang mudah larut dalam air.
Bahan aktif ini memiliki ciri fisik berwarna kuning-kuningan yang dapat digunakan untuk membasmi hama pada tanaman. Sektor pertanian merupakan salah satu sumber utama pencemaran perairan dengan penggunaan pestisida. Ketiga, yaitu transportasi klorpirifos. Kemungkinan transportasi klorpirifos yang terjadi pada insektisida yaitu yang pertama adalah penyerapan oleh partikel tanah. Penyerapan ini menyebabkan klorpirifos dalam tanah masuk pada air tanah dan akhirnya mencemari sumber air tanah dan air sungai. Lalu yang kedua itu ada runoff atau aliran permukaan, di mana ketika klorpirifos terjatuh atau tertinggal di tanah dan air sungai, tumbuhan atau benda lainnya terbawa oleh aliran air hujan di permukaan. Selanjutnya yaitu volatilisasi, merupakan perubahan bentuk pestisida dari air ke gas dan naik ke atmosfer. Selanjutnya yaitu pembuangan ke perairan. Yang keempat, transformasi klorpirifos. Transformasi klorpirifos yang dapat terjadi diantaranya, yang pertama, hidrolis, degradasi dari klorpirifos dengan pembelahan ikatan ester fosforotiot untuk membentuk 3, 5, 6 trikloro, 2 pridinol atau TCP. TCP dengan rumus molekul C5H2Cl3NO umum dijumpai pada perairan dengan pH rendah yang telah terkontaminasi klorpirifos. TCP merupakan senyawa berbahaya. Salah satunya ada contohnya yaitu yang pertama GHSO5, korosif pada logam dan kulit. Lalu GHSO7, toksisitas akut yang terdiri dari oral, dermal, inhalasi, iritan, toksisitas organ, sasaran spesifik. Selanjutnya yaitu ada GHSO9, di mana yang paling berbahaya bagi lingkungan perairan. Selanjutnya ada oksidasi. Produk oksidasi utama dari klorpirifos adalah klorpirifos okson, di mana ion belerang dioksida dan digantikan oleh oksigen. Klorpirifos okson memiliki rumus molekul C9H11Cl3NO4P. Klorpirifos okson merupakan senyawa berbahaya H3O1 yang berarti toksik akut. Selanjutnya ada biodegradasi. Klorpirifos memiliki unsur karbon yang merupakan unsur penunjang hidup utama mikroorganisme. Mikroorganisme pendegradasi klorpirifos yaitu Flabobacterium, Pseudomonas sp, dan Arthrobacter. Degradasi klorpirifos dalam air dapat melepaskan ion fosfat yang nantinya akan diserap oleh tanaman air. Selanjutnya, yang kelima, biovibilitas klorpirifos. Biovibilitas klorpirifos di dalam perairan terdiri dari yang pertama, bioakumulasi, di mana bioakumulasi ini merupakan suatu proses di mana substansi kimia mempengaruhi makhluk hidup dan ditandai dengan peningkatan konsentrasi bahan kimia di tubuh organisme dibandingkan dengan konsentrasi di lingkungan. Lalu yang kedua, biokonsentrasi, yang merupakan akumulasi bahan kimia berupa zat terlarut pada media air oleh suatu organisme melalui rute yang bukan dari makanannya. Selanjutnya yaitu biomagnifikasi, yang artinya peningkatan jumlah bahan kimia yang terakumulasi melalui tingkat trofik atau dari rantai makanan. Selanjutnya yang keenam yaitu uji toksisitas klorpirifos. Pertama yaitu ada aklimalisasi hewan uji. Uji toksisitas klorpirifos dilakukan dengan menggunakan hewan uji berupa ikan nila. Ikan nila merupakan komoditas perairan darat yang banyak dijumpai di masyarakat.
Ikan nila memiliki daya tahan tubuh yang tinggi. Kemampuan adaptasi ikan nila tersebut menyebabkan banyak pembudidayaan ikan nila, sehingga daerah habitat ikan nila sangat luas. Aklimatisasi hewan uji bertujuan untuk mengkondisikan hewan uji agar bisa beradaptasi dengan keadaan fisik lingkungan pengujian dengan cara berangsur-angsur. Tahap aklimatisasi dilakukan selama 14 hari dengan pemantauan 1 dikali 24 jam pada pH, DO, dan juga suhu. Yang kedua itu ada uji pendahuluan, di mana uji pendahuluan ini bertujuan untuk menentukan batas kisaran konsentrasi krisis bahan uji yang digunakan untuk penentuan LC50-96H, yaitu konsentrasi tertinggi di mana hewan uji tidak mengalami kematian, dan konsentrasi ambang atas yaitu konsentrasi terendah yang menyebabkan 100% kematian. Percobaan dilakukan dengan menggunakan 1 media kontrol dan 5 variasi konsentrasi, yaitu biasanya itu ada 0,01, 0,1, 1, 10, dan 100 ppm. Selanjutnya itu ada uji toksisitas atau dasar. Uji dasar dilakukan terhadap variasi konsentrasi yang berada pada rentang yang telah didapatkan pada uji pendahuluan. Uji dasar digunakan untuk penentuan LC50-96H yang lebih teliti dengan rentang konsentrasi yang mendekati kematian 50%. Akuarium isi ikan dan insektisida chlorpyrifos yang memuat nilai LC50-96H, sementara yang didapatkan dari hasil uji pendahuluan. Pengamatan dilakukan pada jam ke-0, 24, 48, 72, dan 96 yang meliputi pengukuran suhu, pH, DO, dan hewan uji yang telah mati. Hasil uji pendahuluan ini dan uji dasar dapat diterima apabila jumlah ikan yang masih hidup pada media kontrol tidak kurang atau tidak lebih dari 90%. Baik, selanjutnya hasil uji toksisitas chlorpyrifos. Yang pertama itu uji pendahuluan. Berdasarkan dari grafik, maka grafik batang yang kita dapat simpulkan yaitu yang pertama, terdapat lebih dari 2 konsentrasi yang mengalami kematian, sehingga nilai EC50-96H dapat ditentukan dengan metode probate. Nilai LC50-96H diperoleh dengan memasukkan konsentrasi pada uji pendahuluan dan berapa banyak kematian hewan uji pada masing-masing konsentrasi dan kontrol dalam aplikasi probate. Didapatkan nilai LC50-96H sebesar 0,06 mg per liter dengan konsentrasi tertinggi 0,17 mg per liter dan konsentrasi terendah 0,01 mg per liter. Selanjutnya yaitu masih di uji pendahuluan, dari grafik batang yang didapatkan juga, maka dapat kita simpulkan batas konsentrasi terendah dan tertinggi yang didapatkan digunakan sebagai input pada aplikasi probate untuk perhitungan uji dasar. Nah, berdasarkan grafik ini, kematian 50% ikan nila atau nilai LC50-96H yang didapatkan hanya sebesar 0,03 mg per liter. Nah, sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Ini merupakan daftar pustaka yang telah saya dapatkan. Baik, mungkin sekian dari saya. Saya Rahma Ayu, apabila ada salah dan jangka mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.